Katanya ya. Ini Pak Silmi juga sudah datang ya dari Kemenkumham. Nah, oleh karena itu saya melihat ya inilah sebenarnya yang menjadi patokan Pak Prabowo untuk menunjukkan ke publik, inilah yang silahkan dinilai. Nanti kalau tidak benar ya dikasih nilai negatif gitu, dikasih rapot merah. Kalau bagus silahkan apresiasi. Nah, ini jadi strategi sebenarnya ya? Ya, apa? Strateginya dan meyakinkan kepada calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil itu untuk diberi tugas khusus, apa tugasnya, yang di saat yang sama publik bisa menilai tadi. Oleh karena itu saya meyakini ini langkah baik dan bagus ya untuk mereka bekerja untuk dikawal dan diawasi oleh publik. Karena begini, begitu banyak misalkan nama-nama calon menteri yang kemarin gitu, mohon maaf ya, ada juga yang terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Itu kan tidak dinafikan, itu kan terjadi. Ini kan menjadi pertanyaan publik juga. Oh, katanya Pak Prabowo ingin membangun pemerintahan yang bersih, tapi kok nama-nama yang kemarin masih juga masih ada ganjalan gitu ya. Nah, karena itu ini yang mungkin Pak Prabowo juga ini loh kadernya tidak mungkin tidak terkait dengan masa lalu, tapi silakan nanti kalau korupsi ya sikat aja, kira-kira begitulah. Atau mau menunjukkan kepada publik ya, atau yang menarik adalah ke PPATK dan juga ke KPK, apakah memang orang-orang ini rekam jejaknya bagus. Tadi terakhir adalah Dirjen Imigrasi ya, ada Silmi Karim yang kemudian juga menjabat sebagai Direktur Krakatau Steel ya. Ada sejumlah terobosan juga yang sudah dilakukan oleh beberapa orang-orang yang sudah dipanggil. Kemudian berdasarkan juga rekam jejak yang memang tadi kalau misalnya Kang Ujang tadi mengatakan adalah orang-orang yang juga dekat dengan lingkaran seorang Prabowo Subianto, termasuk juga tadi kita lihat ada Ferry Juliantono. Oke, kita masih menunggu hari ini kalau yang disampaikan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, ada nama calon wakil menteri dan juga kepala badan yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto untuk besok. Informasinya akan ada pembekalan juga. Oke, ini ada, wah ini apa yang bisa kita lihat ya dari Taufik Hidayat? Olahraga ini sepertinya ya. Ya tentu ini atlet ya, mantan atlet, ya dulu pernah jadi staf khusus di Kemenpora kalau nggak salah, lalu jadi caleg juga tidak jadi. Ya artinya memang kader partai kan jadi caleg. Ya mungkin punya jatah juga, punya kesempatan untuk jadi wakil menteri, bisa jadi di Kemenpora, bisa jadi loh. Kita tidak tahu, tapi ini prediksi saya lah kira-kira. Ini jadi seru ya ketika publik seperti kita begitu melihat di layar televisi siapa-siapa nama yang kemungkinan akan mengisi posisi menteri, kemudian juga wakil menteri serta kepala badan. Ini dipersilakan dilihat begitu oleh publik nama-namanya begitu. Oke, kita lihat lagi siapa yang tiba di kediaman Prabowo Subianto. Sejak jam 1 tadi memang tidak berhenti ya, sejumlah tokoh, sejumlah nama-nama hadir. Di antaranya ada dari sejumlah politisi, kemudian juga dari profesional, dan juga orang-orang yang kita katakan dekat dengan Prabowo, baik itu dari relawan di tahun 2019 lalu pada saat maju 10 tahun lalu, dan juga di Pilpres terakhir kemarin ya. Oke, kita dengarkan pernyataan terbaru. Oh bukan. Oke. Kita lihat lagi, Kang Ujang. Ya, kita sambil membaca nih, kita juga melihat profiling dari nama-nama yang dipanggil. Karena ini menarik, setelah kemarin menteri, sekarang calon wakil menteri dan juga kepala badan. Kalau nomenklatur kemudian nanti akan berubah, kemudian juga bertambah, seiring dengan kita lihat jumlah komisi yang juga bertambah di DPR, apakah kemungkinan badan juga nanti akan ada yang bertambah? Sesuai dengan, kalau kita lihat nih, untuk bisa mendukung program-program yang sudah dikampanyekan sebelumnya oleh Prabowo Gibran untuk mempercepat program-program. Oke, kami ajak Anda untuk mendengarkan keterangan dari politisi Partai Gerindra berikut ini. Baik, terima kasih. Nama saya Romo HR Muhammad Syafi'i. Saya ditelepon jam 13.30, kemudian bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita. Beliau belum menyatakan posisi kita, tetapi beliau lebih banyak mengingatkan bahwa bekerja untuk bangsa dan negara ini adalah
mulia. Waktu kita akan tersita, keluarga kita akan terpengaruh, dan saya berterima kasih kalau saya mau bersama dengan beliau membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depan. Ya, itu pokok yang disampaikan beliau kepada kita. Ya, secara spesifik beliau tidak menyebutkan penempatan kita. Beliau hanya ingin agar kita betul-betul siap. Kalau bersama dengan beliau itu waktunya akan tersita, kemudian tenaga juga akan terkuras, pikiran akan tercurah, keluarga juga mungkin akan jarang bertemu. Apakah kita siap? Kita mengatakan bahwa kita percaya dengan kepemimpinan beliau untuk mensejahterakan Indonesia, karena itu kita bangga kalau beliau percaya mengikut sertakan kita bekerja dengan beliau. Itu saja intinya tadi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, baru saja kita dengarkan statement dari politisi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi'i. Kita lihat masih ada sejumlah tokoh yang sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto. Saya masih bersama dengan analis politik, komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Saja nggak tahu. Oke, Mas Jayadi, mohon maaf saya potong. Kita akan simak dulu pernyataan dari Taufik Hidayat yang akan memberikan keterangannya. Dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana, dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Itu. Berarti khusus Kemenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga gitu. Tapi melihat kapasitas kita bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi nanti malam. Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0. Ya. Apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya? Apa? Untuk badminton itu Mas, itu pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Ya ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti kan. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum. Secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Yes. Berarti mau Menpora ya? Saya kurang tahu di mananya, nanti beliau. Mas, tapi untuk ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak? Ya kaget, tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba. Nyampe sini 2:30, gimana caranya 2:30 kan? Penandatangan fakta integritas juga nggak Mas Taufik ya? Kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok? Belum ada informasi lagi. Belum ada informasi, nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinetnya beliau. Oke. Gitu. Terima kasih.
Ya, itu dia Taufik Hidayat yang baru saja bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara Jakarta. Mbak Saras, ini Mas